kembali lagi bersama saya Salma Alika yang akan membawakan berita seputar kebijakan pendidikan terbaru di tahun 2025. Tahun 2025 menandai babak baru dalam perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini terpisah menjadi lembaga tersendiri untuk pendidikan dasar dan menengah. Kembalinya ujian nasional dengan format baru setelah diadakan sejak tahun 2021 silam. Program Sekolah Unggulan Garuda memperkenalkan sekolah unggulan dengan IQ di atas rata-rata. 4 sekolah pilot bakal dibangun di IKN, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur. Digitalisasi kabar itu tadi nggak usah ada digitalisasi. Pemerintah juga mengadakan wajib belajar 13 tahun dan pemerataan akses yang dimulai dari jenjang TK hingga jenjang sekolah menengah tinggi. Ulang. Pemerintah juga kini mewajibkan belajar 13 tahun dan pemerataan akses. Pemerintah mewajibkan dari jenjang TK hingga jenjang sekolah menengah atas. Peningkatan kompetensi guru, pemerintah mendorong peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi, pelatihan kontinu, serta beasiswa untuk guru yang belum memiliki ijazah S1 hingga D4. Dan reformasi pemerintahan murid baru SPMB, sistem zonasi akan dihapuskan. Pemerintah menekankan penilaian berdasarkan jarak dan pemerataan akses antar wilayah sebagai bagian dari strategi inklusif pendidikan nasional. Dan fokus pemerintah terhadap pendidikan karakter dan literasi, penguatan nilai Pancasila, moral dan etika dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler diperluas. Nanti dikat aja kalau itu ya. Sabar. Pemangkasan anggaran presentasi dan talenta muda, anggaran untuk program seperti Olimpiade, Sains Internasional, serta beasiswa unggulan terkikis drastis dari 408 miliar menjadi 57 miliar. Untuk talenta muda, jumlah penerima juga menyusut dari 36.305 menjadi hanya 3.467 orang. Ancaman putus kuliah bagi mahasiswa KIP kuliah, efisiensi anggaran juga berdampak pada mahasiswa KIP kuliah. Mahasiswa penerima KIP dengan protes komunitas mahasiswa bahwa banyak dari mereka mengandalkan bantuan tersebut untuk bertahan di perguruan tinggi. Udah, ini masih mulai kan? Dan di beberapa wilayah di Indonesia banyak yang menentang tentang MBG. MBG itu apa anjir tadi? MBG. Dan di beberapa wilayah di Indonesia juga ada beberapa yang menentang tentang program MBG, makan bergizi gratis. Sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mendesak pemerintah untuk melakukan secara merata pendidikan gratis ketimbang makan bergizi gratis secara nasional. Sebagai penutup, kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia tahun 2025 mencerminkan aspirasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkualitas. Dan kembalinya ujian nasional hingga program sekolah unggulan, digitalisasi, dan vokasi. Dengan saya, Salma Alika, pamit undur diri. Terima kasih.